Dulu koar-koar tolak Gibran, PDIP putar haluan dukung Kaesang di Pilkada Jateng. Pilkada Jateng ini banyak banget pilkadanya. Mau nanya soal Pilkada Jateng ini kan kemarin LSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan, elektabilitas Mas Kaesang tuh lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaesang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaesang gitu. Ya nggak apa-apa, bagus Kaesang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Kaesang? Jadi salah satu pertimbangan juga. Bagi kami, ya kalau terkait dengan pilkada ini memang berbeda dengan apa yang terjadi di Pilpres. Karena kita harus membuka ruang untuk komunikasi dengan partai politik manapun. Kita juga tidak bisa selalu melihat Kaesang Ansih sebagai seorang anak presiden. Kasihan Uki dong, ya kan? Nah, Kaesang kan juga pimpinan partai politik gitu. Jadi kita juga harus menghargai itu dengan partai politik yang perolehan suaranya lumayan di berbagai daerah. Dan ini juga artinya PDI Perjuangan tentu membuka jalur komunikasi dengan partai politik manapun. Itu selalu kami sampaikan. Kait dengan Jawa Tengah, tapi tentu utamanya kita hampir bisa dipastikan akan mengusung calon dari ini. Terlepas nanti sesudahnya tentunya kita akan berbicara dengan partai politik yang lain, apakah partai politik yang lain memiliki calon untuk mau dipasangkan dengan calon yang akan kita usung. Ya, per hari ini kalau lihat survei ya Jokowi efek lebih unggul dibandingkan dengan Banteng efek ya, karena kita lihat bahwa calon-calon PDI Perjuangan yang disurvei seperti Mas Pacul dan kalau tidak salah nama Mas Hendy juga itu kan posisinya di bawah dari Kaesang ya. Bahkan nomor 2-nya adalah Ahmad Lutfi yang notabene asosiasinya juga dengan Pak Jokowi bukan dengan PDI Perjuangan. Tetapi apakah pola ini akan terus bertahan? Saya kira memang balik lagi bahwa ini adalah suatu dinamika yang harus kita lihat ke depan ya. Kita harus lihat juga bagaimana nanti pergerakan dari PDI Perjuangan dalam mengusung calon gubernurnya. Di dalam survei juga di LSI ya, di dalam survei LSI juga kalau kita baca secara rinci, kita amati satu persatu, ternyata pemilih Jawa Tengah masih terlalu cair, sehingga tidak bisa ngambil kesimpulan dini saat ini. Karena kalau kemudian katakanlah tertinggi, batas tertingginya berapa? Di 20-an. Itu belum mengangkat untuk menjadi calon. Dari sisi pandangan kami terhadap pembacaan kami pada survei LSI. Tapi di Jateng sendiri PDIP masih nyiapin nama Mas Pacul aja atau bagaimana sih Mas? Banyak nama. Ada Mas Pacul, ada Mas Hendy. Terkait dengan hasil survei, ya sampai hari ini kami masih merasa hasil survei ini cukup cair ya, tidak begitu bisa mengatakan bahwa bisa dipastikan bila calon A atau calon B maju dipastikan akan menang karena belum ada juga yang melebihi 30%. Apalagi kalau kita bicara soal elektabilitas sebelum di batas 50% pun sesungguhnya belum ada. Jadi kalau memang calon mulai bergeliat, mulai pasang-pasang gambar, kita bisa lihat mungkin hasil yang sampai kita. Potensi yang paling kecil kegaduhannya tentu di luar Jakarta. Dan kalau pilihannya adalah Jawa Tengah, itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang muncul itu tadi yang sudah kita diskusikan adalah kelompok baru, sekaligus daya tawar Kaesang akan cukup kuat dan besar karena satu rivalitasnya kecil, yang kedua kegaduhan yang muncul juga akan kecil. Paling kegaduhan yang terjadi kalau kemudian diusung di Jawa Tengah hanya dengan PDI Perjuangan, kalaupun itu tidak berkoalisi. Kenapa? Karena masing-masing partai politik saya kira koalisi di tingkat nasional bisa saja berubah di tingkat daerah. Bisa jadi ya, nama Mas Kaesang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaesang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan
tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah, Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa partai berlogo banteng itu mempertimbangkan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng 2024. Dikatakan Puan, Kaesang jadi salah satu nama tokoh yang jadi pertimbangan PDIP. Iya dong, Kaesang jadi salah satu pertimbangan, ucap Puan Maharani, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Nama Kaesang jadi salah satu top of mind pemilih di Pilkada Jateng 2024 berdasarkan hasil survei LSI. Puan pun memberikan apresiasi terhadap hal itu. Bahkan Puan tidak mempermasalahkan nama Kaesang meraih dukungan lebih tinggi dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada survei tersebut. Enggak apa-apa, bagus Kaesang, tambah Puan. LSI pada Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 merilis hasil survei yang dilakukan pada 21 sampai 26 Juni tahun 2024. Hasil survei itu menunjukkan sejumlah nama dalam simulasi top of mind mengenai kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sebagai nama yang paling banyak disebut dengan 5,2%, kemudian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep dengan 2,5%, kemudian kader Partai Gerindra yang juga asisten pribadi Prabowo Subianto, Sudaryono dengan 2,1%. Selanjutnya politikus PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dengan 1,8%, Bupati Kendala Dico Ganinduto dengan 1,7% dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun dengan 1,5%. Sedangkan kandidat lainnya mendapatkan kurang dari 1% pilihan dari responden. LSI kemudian membuat simulasi semi terbuka dengan memberikan 21 pilihan kepada responden. Hasilnya, Kaesang Pangarep paling banyak dipilih 15,9%, Irjen Pol Ahmad Lutfi 12,9%, Abdul Wahid 7,8%, Raffi Ahmad 6,8%, Bambang Wuryanto 5,8%, Sudaryono 4,7%, Hendrar Prihadi 4,7%, dan nama-nama lainnya mendapatkan kurang dari 4%.